Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok saya Rina Siti Khalilah, kemudian ada teman saya Rina Marlina, Siska Awalia, dan Tiara Nur Oktapiani. Di sini kami akan membahas mengenai KPK dan EPB. Baik, sebelum ke contoh soal, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian KPK dan EPB. Nah, KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan artinya kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Jadi KPK adalah bilangan kelipatan terkecil dari kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Nah, adapun pengertian dari EPB. EPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dimiliki oleh dua bilangan atau lebih. Jadi EPB adalah faktor terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke contoh soal KPK dan EPB. Baik, di sini kita akan menggunakan media bantu Pahima, yaitu papan tulis matematika. Media ini dapat digunakan jika anak sudah paham bagaimana cara pengerjaan KPK dan EPB terlebih dahulu. Nah, media ini membantu agar siswa lebih paham lagi. Adapun cara penggunaannya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini terdiri dari beberapa angka yang nanti akan kita susun untuk mencari KPK dan EPB. Nah, sekarang kita akan mencari KPK terlebih dahulu, yaitu KPK dari 16 dan 18. Sekarang kita akan mencari angka 16 dan 18 terlebih dahulu. Lalu kita susun ke papan Pahima. Nah, di sini ada bilangan pembagi atau faktor pembagi. Nah, sekarang kita akan mulai dari 16. 16 dapat dibagi 2. Nah, angka 2-nya kita simpan di sini, yaitu di bilangan pembagi. 18 dibagi 2 yaitu 8. 8-nya kita simpan di sebelah sini. Selanjutnya yaitu 18. 18 apakah bisa dibagi 2? Tentu bisa, yaitu 9. Nah, 9-nya kita simpan di sebelah sini. Lalu 8. Apakah 8 bisa dibagi 2? Tentu bisa, yaitu 4. Kita simpan faktornya di sebelah sini, yaitu angka 2 dan angka 4 di sebelah sini. Selanjutnya, apakah 9 bisa dibagi 2? Tidak bisa. Nah, karena tidak bisa, kita kosongkan saja sebelah sini. Kita lanjutkan ke yang sebelah sini. 4 bisa dibagi 2, yaitu 2. Kita simpan faktornya di sebelah sini. Dan ini di sebelah sini. Selanjutnya, 2 dibagi 2, apakah bisa? Bisa, yaitu 1. Kita simpan faktornya sebelah sini. Dan angka 1 di sini. Karena ini sudah habis dibagi, sekarang kita akan membagi ke yang sebelah sini, yaitu 9. Apakah 9 bisa dibagi 3? Oh, ternyata bisa, yaitu 3. Kita simpan faktornya di sini dan angka 3 di sebelah sini. Selanjutnya, 3 dibagi 3, apakah bisa? Bisa, yaitu 1. Kita simpan di sebelah sini. Dan angka 1 di sebelah sini. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan KPK-nya? Coba kita lihat ya. KPK-nya dapat kita lihat di sini, yaitu angka 2-nya ada 4. Kita tulis 2 pangkat 4. Dan 3-nya ada 2,
yaitu dapat kita tulis 3 pangkat 2. Nah, jika sudah ketemu seperti ini, tinggal kita hitung. 2 pangkat 4 berarti 2-nya kita kalikan 4 kali, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, 8 dikali 2 sama dengan 16. Dan 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita hitung, yaitu 16 dikali 9. Nah, caranya seperti ini, yaitu 16, 9 dikali 9 dikali 6 sama dengan 54. 9 dikali 1 sama dengan 9, 9 ditambah 5 sama dengan 14. Berarti KPK dari 16 dan 18 yaitu 144. Nah, yang kedua di sini kita akan mencari EPB. Untuk menjadi perbandingan antara mencari KPK dan EPB menggunakan papan Pahima ini, kita menggunakan angka yang sama yaitu 16 dan 18. Nah, berbeda antara mencari KPK dan EPB. Jika di KPK itu kita mengkalikan semua faktor pembaginya di sini. Tapi untuk mencari EPB kita hanya mengkalikan faktor yang bisa membagi kedua angka ini, yaitu seperti di sini angka 2 di sini bisa membagi 16 dibagi 2 jadi 8 dan 18 dibagi 2 menjadi 9. Berbeda dengan angka 2 ini hanya bisa membagi 8 menjadi 4 dan yang ketiga ini juga hanya bisa membagi 4 menjadi 2. Selanjutnya yang ketiga, angka 3 ini juga tidak dapat membagi faktor angka yang ada di 16 ini, hanya bisa membagi faktor angka yang 18 ini. Nah, jadi kesimpulannya EPB dari 16 dan 18 yaitu 2. Kenapa 2? Karena hanya angka 2 ini yang bisa membagi 16 dan 18. Nah, agar lebih mudah kita lanjut ke penghitungannya. Jadi EPB dari 16 dan 18 adalah 2. Selanjutnya yaitu contoh KPK dan EPB. Di dalam menentukan KPK dan EPB, kita menggunakan cara pohon faktor. Nah, sebelum membahas pohon faktor, kita terlebih dahulu harus mengetahui bilangan prima. Apa sih yang disebut bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan satu. Nah, yang termaksud bilangan prima yaitu yang diawali dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain-lain. Bilangan 12. Untuk mencari pohon faktor bilangan 12 ini dibagi dari bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 tidak bisa dibagi menjadi 2, akan tetapi bisa dibagi menjadi 3, yaitu hasilnya 1. Selanjutnya yaitu 15. 15 tidak bisa dibagi menjadi 2, akan tetapi bisa dibagi menjadi 3, yaitu hasilnya 5. 5 tidak bisa dibagi menjadi 2, tetapi bisa dibagi menjadi 5, yaitu hasilnya 1. Nah, setelah kita menentukan pohon faktor dari 12 dan 15 ini, selanjutnya kita akan mencari faktorisasi dari 12 dan 15. Nah, perhatikan pohon faktor 12. 12 itu bisa dibagi 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, jadi faktorisasi 12 yaitu 12
2 dikali 2 dikali 3, atau sering disebut 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi faktorisasi 12 yaitu 2 pangkat 2 kali 3 atau 2 kali 2 kali 3. Nah, sekarang faktorisasi 15. 15 itu bisa dibagi 3 dan 5. Berarti faktorisasi dari 15 yaitu 3 dikali 5. Jadi faktorisasi 15 yaitu 3 kali 5. Setelah kita menentukan faktorisasinya, sekarang kita mencari EPB dan KPK dari 12 dan 15. Untuk mencari EPB, kita mencari faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Faktor yang sama 12 dan 15 yaitu 3. 3. Dan pangkatnya sama-sama 1. Jadi EPB dari 12 dan 15 yaitu 3. EPB-nya yaitu 3. Nah, sekarang mencari KPK dari 12 dan 15. Nah, untuk mencari KPK berarti kita dikalikan semua faktor dan diambil pangkat terbesarnya. Jadi KPK dari 12 dan 15 yaitu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Dan hasilnya yaitu 60. Nah, bagaimana teman-teman sudah melihat kan video pembelajaran dari kami? Nah, di sini kami menggunakan media pembelajaran Pahima atau papan hitung matematika dan pohon akar. Kenapa kami menggunakan Pahima? Karena Pahima itu berfungsi untuk membantu siswa agar dapat mempermudah gitu ya dalam menghitung EPB ataupun KPK. Nah, dan supaya dalam pembelajaran di kelas juga siswa itu tidak jenuh gitu. Nah, mungkin sekian video pembelajaran dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan pada saat kami menjelaskan materi mengenai EPB dan KPK. Untuk itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.